Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GBB Baskara Surabaya mengucapkan selamat beribadah. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter Jemaat GBB Baskara Surabaya yang melayani dalam ibadah hari ini, minggu kedua sesudah Natal, menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian. Marilah dalam ibadah ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita percaya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yeti Manopo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kitab Bakti 5 ayat 1, 2, dan 3. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bapak Ibu Saudara Jemaat, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing ibadah kita terambil dari Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan menyertai juga. Tuhan
pengakuan dosa. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, kita mengaku akan dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Bersihkan dan tahirkanlah kami demi anak-Mu yang kekasih, serta ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami ya Bapa Maha Kudus dan pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Jemaat, bagi kita yang sudah mengaku dosa dengan rasa sesal dan malu, berita anugerah pengampunan dari Yesaya 54 ayat 8 berkata kepada kita, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Saudara-saudara jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17 yang menyatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah, namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena saat ini kami boleh berada di minggu pertama, tahun anugerah Tuhan, tahun 2021. Dan sebelum kami melangkah lebih jauh dalam kehidupan di tahun 2021 ini, kami datang kepada Tuhan dalam ibadah bersama-sama dengan keluarga. Kami mau menyerahkan perjalanan kehidupan kami di tahun 2021 ini dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami membuka hati kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang adalah pedoman bagi kami, firman-Mu yang selalu menguatkan dan meneguhkan kami ketika kami harus menjalani kehidupan di dunia ini. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, sehingga ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini, kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu lewat firman-Mu ini, dan biarlah kami mampu dengan pertolongan Roh Kudus menghidupi firman-Mu ini dalam seluruh keberadaan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 7. Kejadian 9 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau.
hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena pada saat ini kita sudah berada di minggu pertama tahun 2021 yang merupakan tahun anugerah Tuhan bagi kita semua. Dan bacaan firman Tuhan pada hari ini yang mendasari syukur kita kepada Tuhan terambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 7, yaitu perjanjian Allah dengan Nuh. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu perjanjian biasanya terjadi karena kesepakatan antara dua belah pihak. Entah itu perjanjian bisnis, perjanjian kerja, atau perjanjian lainnya. Tapi perjanjian Allah dengan Nuh adalah perjanjian yang diikat Allah tanpa persetujuan Nuh. Artinya, perjanjian itu atas inisiatif Allah sendiri dalam rangka Allah hendak membaharui ciptaannya setelah Allah menghukum dunia dengan air bah, sehingga semua makhluk binasa kecuali Nuh bersama keluarganya dan makhluk hidup yang ada bersama-sama dengannya. Kejadian 9 ayat 1 sampai 7 ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, berisikan perjanjian Allah sekaligus perintah kepada Nuh dan keluarganya mengenai apa yang harus mereka kerjakan saat keluar dari bahtera tersebut. Pertanyaan penting yang perlu diuraikan adalah mengapa Tuhan Allah menyampaikan perintah dan perjanjian tersebut. Ada beberapa alasan yang dapat dimungkinkan untuk itu, yakni pertama, dampak kerusakan akibat air bah itu sangatlah fatal. Allah merencanakan pemusnahan massal terhadap segala yang hidup di muka bumi pada waktu itu. Nah, sudah pasti tidak ada kehidupan lagi di bumi sebagai akibat air bah yang dahsyat itu. Kita bisa membayangkan, Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dialami Nuh bersama keluarganya ketika menyaksikan kepunahan dahsyat itu. Sudah pasti secara psikologi dan kemampuan nalar, Nuh berada pada titik kritis. Dia mungkin bingung dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam benak Nuh mungkin saja terbesit bahwa masa depannya tidak ada lagi. Seiring musnahnya segala bentuk kehidupan di muka bumi. Kondisi ini juga secara manusiawi mempengaruhi iman Nuh dan pengharapan terhadap masa depan.
Apa yang dapat dilakukan dengan kehampaan dalam tanda kutip dunia setelah air bah itu? Sesuatu yang tidak dapat dipikirkan. Nah, disinilah peran Allah yang luar biasa melalui rahmat dan kasih karunia-Nya kepada manusia melalui Nuh dan keluarganya. Allah sangat mengerti kondisi Nuh dan keluarganya. Dan Allah memulihkan kondisi Nuh yang berada dalam titik kritis, dalam ketakutan. Allah juga memulihkan harapan Nuh dengan memberikan perjanjian dan penguatan menghadapi keadaan yang ada sebagai bagian dari rencana Allah yang besar itu. Nah, Allah berjanji bahwa Ia tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah lagi. Itu dikatakan dalam ayat 18. Bahkan Allah menjamin nyawa dan keselamatan Nuh beserta keluarganya. Ayat 5 dan 6 yang juga berarti menjamin masa depan untuk Nuh dan keluarganya. Kedua, alasan lain mengapa Tuhan membuat perjanjiannya itu adalah karena ketaatan Nuh dan ibadahnya. Hal ini tersirat dalam pasal 8 ayat 20 sampai dengan 22 kitab Kejadian. Pada bagian ini dikisahkan tentang reaksi awal yang dilakukan Nuh ketika keluar dari bahtera dan menyaksikan kerusakan dan kehancuran yang ada. Reaksi yang dibuat Nuh adalah reaksi yang tidak wajar, Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Lumrahnya orang yang melihat kehancuran dan kerusakan, termasuk kondisi tiada berpengharapan, adalah mengeluh atau bersungut-sungut dan bahkan kehilangan iman dan pengharapan. Kita bisa membayangkan, Bapak Ibu Saudara, apabila kita berada pada kondisi Nuh pada waktu itu. Tapi kita melihat pada diri Nuh, bukannya bersungut atau menyesalkan perbuatan Allah itu, namun sebaliknya Nuh melihat pada dirinya sendiri yang masih sehat dan selamat beserta keluarganya karena Tuhan yang menolong. Nuh menemukan alasan untuk bersyukur daripada melihat alasan di depan mata untuk bersungut-sungut. Ia kemudian membuat mezbah dan mempersembahkan korban syukur kepada Allah dengan menggunakan binatang-binatang yang terbaik dan tidak haram. Itu bisa kita baca dalam pasal 8 ayat 20. Harumnya persembahan Nuh yang berarti harumnya hati Nuh yang bersyukur itu telah membuat dan menyentuh hati Allah yang sedang murka pada dunia saat itu. Nah, pada pasal 8 ayat 21 sampai dengan 22 dikatakan di sana Tuhan berjanji dalam hatinya untuk tidak lagi memusnahkan dunia ini. Jadi kita bisa melihat alasan mengapa perjanjian itu dibuat Allah. Perjanjian itu dibuat Allah disebabkan karena Nuh dan ketaatannya, serta berdasarkan kasih karunia Allah terhadap Nuh dan dunia setelah pemusnahan oleh air bah tersebut. Selain perjanjian yang Tuhan sampaikan kepada Nuh, Tuhan juga menyampaikan beberapa perintah penting setelah air bah itu kepada Nuh dan keluarganya. Perintah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, perintah untuk beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi. Itu bisa kita lihat dalam ayat 1 dan 7. Perintah ini adalah perintah kepada Adam dan Hawa saat dunia diciptakan. Dalam Kejadian 1 ayat 28. Mengapa perintah yang sama disampaikan juga kepada Nuh?
Pada saat dunia diciptakan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai kawan sekerjanya untuk mengelola hasil ciptaannya agar sesuai dengan rencananya. Adam dan Hawa dipercayakan untuk mengatur dan menata bumi dan segala isinya sebagai hasil ciptaan Tuhan itu. Bukan itu saja, kepada Adam dan Hawa dipercayakan juga untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Inilah kondisi yang juga sama dialami oleh Nuh. Tidak ada kehidupan lagi di bumi. Semua manusia dalam ayat 6 dikatakan telah musnah atau dimusnahkan Allah. Sehingga perintah kepada Adam diserahkan kepada Nuh. Dan sangat tepat jika Nuh mengambil alih perintah Adam. Sebab kondisi setelah penciptaan itu hampir sama dengan kondisi setelah air bah. Manusia musnah. Hanya 8 orang yang selamat, yaitu Nuh sekeluarga. Dan Nuh sekeluarga ini mendapat mandat seperti yang didapat Adam untuk menjadi kawan sekerja Allah dan untuk melahirkan keturunan di bumi ini. Nuh bukan hanya diperintahkan beranak cucu yang banyak untuk penuhi bumi, namun Nuh diperintahkan untuk menghadirkan gambar dan rupa Allah agar terserak di bumi. Ini tidaklah mudah, Bapak Ibu Saudara. Allah menganggap Nuh sebagai pribadi yang benar. Itu bisa kita baca dalam pasal 7 ayat 1. Yang adalah tipe dari rupa dan gambar Allah. Maka beranak cucu dan bertambah banyak pada perintah ini bukan hanya melahirkan keturunan dari generasi ke generasi, melainkan Nuh dianugerahi dan dipercayakan tugas mulia, yakni meneruskan tabiat, pola hidup, dan karakternya yang benar itu dari generasi ke generasi. Nah, dari keluarga Nuh diharapkan lahir pribadi-pribadi yang benar juga seperti Nuh. Ini sebuah proses yang tidak mudah tentunya. Nuh bukan hanya asal saja melahirkan keturunan, tapi kepadanya diberikan mandat tersirat agar mendidik, membimbing keturunannya bukan sekedar banyak, tapi menjadi pribadi yang benar, agar terlihat citra Allah sendiri, yaitu segambar dengan Allah. Perintah yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yaitu manfaatkan dan berkuasalah atas makhluk di bumi. Itu dikatakan dalam ayat 2 dan 3 dalam bacaan firman Tuhan ini. Seperti pada Adam, Nuh juga mendapat kuasa untuk segala ciptaan yang ada, yakni hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini bukan soal memanfaatkan apa yang ada dan berkuasa atasnya. Namun perintah ini mengandung kewajiban mulia bahwa Nuh menjadi tangan Tuhan untuk turut mengatur keharmonisan ciptaan. Sebab hanya mereka berdelapan saja yang memiliki akal budi di antara segala makhluk yang selamat dari air bah pada waktu itu. Nuh tidak saja dilihat Allah sebagai pribadi yang diselamatkan, namun juga sebagai pribadi yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan Allah, yaitu keselamatan bagi dirinya dan keluarganya. Nuh bukan lagi sekedar objek keselamatan, namun dia juga harus menjadi alat untuk mengolah keselamatan itu menjadi tertata dengan baik dan berlangsung terus. Dan kemudian perintah yang ketiga adalah ketentuan makanan. Kebebasan Nuh dan kuasa yang diberikan kepadanya oleh Tuhan bukan berarti menjadi Tuhan kecil yang bebas
dari segala aturan. Tidak demikian. Nuh tetap tunduk kepada ketentuan dan aturan Allah. Salah satunya tentang aturan makanan baginya. Hal ini menunjuk tentang hak dan kewajiban Nuh yang harus seimbang dilakukannya sebagai pribadi yang dibenarkan Allah. Allah tidak hanya bicara soal hak, namun juga menekankan kewajiban kepada Nuh sebagai wujud pribadi yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, Allah juga menghendaki agar kehidupan ini dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri, sehingga tidak diperkenankan adanya tindakan kejahatan yang saling membunuh sesama ciptaan di dunia ini. Karena membunuh sesama ciptaan itu berarti melakukan apa yang Tuhan tidak berkenan. Karena Allah menciptakan apa yang ada di dunia ini, termasuk menciptakan sesama manusia, itu menurut gambarnya. Mungkin kita mengatakan, saya kan tidak pernah membunuh atau menumpahkan darah sesama atau menghabiskan nyawa orang lain. Namun dalam arti yang berbeda, bisa saja kita melakukan pembunuhan, misalnya melakukan pembunuhan karakter, membuat sesama kita terluka dengan memfitnah dan membicarakan hal-hal yang negatif tentang sesamanya, atau melalui tutur kata, sikap dan tindakan kita melukai sesama kita. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan gambar Allah tersebut. Istilah gambarnya ini menunjuk pada sifat-sifat Allah yang Maha Kasih, Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Adil, Maha Benar. Seharusnya sifat-sifat ilahi ini harus terlihat dan menjadi gaya hidup seluruh manusia ciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjanjian Allah dengan Nuh itu telah digenapi di dalam karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Melalui Tuhan Yesus Kristus, kita manusia dan dunia ini diselamatkan. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa saat ini dosa juga merasuk ke dalam seluruh aspek kehidupan dunia saat ini. Oleh karena itu, iman kita kepada Tuhan akan selalu diuji. Artinya, kita sebagai orang percaya akan selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan iman yang ada. Tapi janji Tuhan tetap berlaku bagi kita, karena Ia yang menjanjikannya setia. Kasih karunia di dalam Kristus itu tetap berlaku bagi siapa yang percaya. Keyakinan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hendaknya menjadi kekuatan kita dan menjadikan kita selalu hidup dalam ucapan syukur. Yang semuanya itu kita wujudkan bagaimana kita setia beribadah kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu pertama di tahun 2021 ini, marilah kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, maupun persekutuan atau jemaat, hanya kepada Allah. Biarlah Dia yang menuntun kita setapak demi setapak, memasuki tahun 2021 ini yang masih rahasia, yang masih misteri bagi kita. Dan biarlah dengan hikmat dari Tuhan, ya kita siap menghadapi segala kemungkinan dengan keyakinan bahwa Allah yang menuntun hidup kita di masa lampau, masa kini, Dia juga yang akan menuntun hidup kita seterusnya
bahkan dalam memasuki masa depan yang kita belum tahu. Nah, dalam kehidupan kita yang sedang dan akan kita jalani saat ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita pun dipanggil untuk menjadi seperti Nuh, yaitu mewakili seluruh ciptaan untuk menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu, kita juga dipanggil untuk setia dan takut akan Tuhan dalam kondisi kehidupan yang bagaimanapun juga. Seperti saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang belum selesai. Mungkin juga pergumulan-pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi. Mungkin juga kita menghadapi tantangan-tantangan iman yang ada dan sebagainya. Agar kita yang dipanggil untuk menerima berkat Tuhan itu menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi dunia ini. Itu berarti Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita juga dipanggil untuk tetap melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing. Menjadikan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita kesempatan untuk berkarya bagi Allah dan sesama, bahkan bagi dunia ini, dengan selalu mengupayakan dan mengerjakan hal-hal yang baik dan positif. Bagaimana kita merawat kehidupan ini, menjadikan hidup kita bermakna dan berarti melalui apapun yang kita kerjakan dan lakukan, dan hidup yang selalu memuliakan namanya. Tidak dipungkiri tentunya Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tantangan pasti akan selalu ada. Nah, bercermin dari kehidupan Nuh, kesetiaan dan ketaatan hidup kepada Tuhan adalah kunci. Mari kita terus membangun kesetiaan dan ketaatan hidup kepada Tuhan dengan semakin lebih baik lagi. Biarlah kehidupan yang takut akan Tuhan senantiasa kita miliki. Biarlah di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang masih harus kita hadapi, kita tetap percaya dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kasih-Nya selalu nyata bagi kita yang percaya kepadanya, dan Tuhan akan tetap terus menyertai kehidupan kita, bahkan akan menjamin kehidupan masa depan kita yang penuh pengharapan. Nah, biarlah di tahun 2021 ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang kita yakini adalah tahun anugerah Tuhan bagi kita semua. Biarlah di tahun ini kita semakin diberkati. Biarlah tahun ini semakin membuat kita berbahagia dan bersyukur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Aku Tuhan Allah lewat guru dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih,
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut serta sikap sempurna kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilahkan duduk. Mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk ibadah pada saat ini. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Firman-Mu sebagai kekuatan dan pedoman sungguh kami butuhkan dalam hidup yang kami jalani di dunia ini. Terlebih kehidupan yang kami sadari penuh dengan tantangan dan pergumulan. Kami bersyukur jika saat ini karena kasih dan kebaikan Tuhan kami boleh berada di minggu pertama tahun 2021. Biarlah sebelum kami melangkah lebih jauh dalam kehidupan di tahun 2021 ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami mohon hikmat, tuntunan, penyertaan Tuhan, kami juga mohon kekuatan Tuhan. Terlebih lewat kebenaran firman-Mu, sungguh kami dikuatkan, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami ke depannya, terlebih dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan sendiri. Kami sadar bahwa tantangan-tantangan masih akan kami hadapi. Kami tidak tahu jalan ke depan nanti, apakah semakin lebih berat. Tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan sudah menyertai kami dalam perjalanan kami di masa lampau hingga saat ini, kami juga yakin dan percaya Tuhan akan tetap terus beserta kami dalam perjalanan hidup ke depannya. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang menjamin kehidupan masa depan kami. Engkau Allah yang senantiasa peduli, yang senantiasa mengerti apa yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup kami. Bapa di surga, biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi kekuatan, dan biarlah firman-Mu selalu kami butuhkan dalam hidup ini. Oleh karenanya Tuhan, biarlah kami dengan pertolongan Tuhan, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin setia dan taat kepada Tuhan, yang terus membangun kehidupan yang takut akan Tuhan, seperti Nuh dalam bacaan firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami nikmati bersama keluarga saat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pergumulan kami sebagai gereja atau jemaat. Biarlah Tuhan juga memberkati, terlebih di jemaat-Mu GPIB Baskara Surabaya. Tuhan memberkati apa yang sudah kami kerjakan bersama selama ini. Dan biarlah
di tahun 2021 kami boleh bersama-sama meningkatkan pelayanan, persekutuan, dan kesaksian kami sebagai jemaat-Mu. Berilah kami kesetiaan dalam melayani Tuhan, berikan kami juga kesungguhan dan sukacita di dalam kami terus membangun persekutuan hidup bersama Tuhan dan saudara seiman. Dan Tuhan juga memampukan kami, Tuhan, dalam setiap hal yang kami kerjakan dan lakukan dalam hidup ini, agar melalui semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga tetap berdoa untuk situasi kondisi dunia ini, terlebih dengan pergumulan pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi. Kami mempercayakan semuanya itu hanya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Nuh, dalam kesaksian Alkitab, bahwa Tuhan memulihkan, Tuhan menolong, Tuhan membaharui seluruh kehidupan kami dan dunia ini. Itu juga yang akan Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami semua, Tuhan, saat ini. Sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tidak hilang pengharapan kami. Kami tetap percaya dan beriman hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa dan dengan kuasa-Mu, Tuhan mampu menghentikan badai COVID-19 ini. Dan Tuhan menolong kami semua, anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami mampu melewati pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan juga tetap mampukan kami untuk kami melaksanakan panggilan Tuhan di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami sehari-hari, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah studi, bahkan juga keseharian kami. Biarlah dalam segala perkara kami tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan juga memberikan kami kekuatan, kesehatan. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami. Apapun itu, Tuhan campur tangan dan menolong, karena Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kami kekuatan iman. Kami juga mendoakan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Engkau hadir, pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga. Engkau selalu memberkati, Engkau selalu menuntun kehidupan kami. Bahkan apapun yang kami kerjakan dan lakukan, apapun yang menjadi pengharapan-pengharapan kami di tahun 2021 ini, Tuhan nyatakan yang terbaik. Rencana-rencana hidup kami ke depan pun kami juga pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau mendoakan untuk jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit, yang masih memerlukan pemulihan kesehatan yang terus-menerus dari Tuhan. Tuhan juga memberkati. Secara khusus kami tetap mendoakan Bapak Tommy Sujono. Biarlah Tuhan tetap terus memberkati. Tuhan tetap terus bekerja, mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kesembuhannya Tuhan. Upaya-upaya medis yang dilakukan, pengobatan yang dijalani, Tuhan Engkau berkati, agar semuanya itu menjadi sarana untuk Bapak Tommy Sujono boleh pulih dan sembuh, terlebih kesembuhan yang dari Tuhan sendiri. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu, Tuhan tetap terus menguatkan harap iman percayanya kepadamu. Juga mungkin saudara-saudara kami yang sakit tapi kami tidak tahu, Tuhan juga melawat menilik, memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Kami tetap mendoakan untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan keterbatasan fisik. Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan, terlebih kekuatan iman. Tuhan juga memberikan sukacita, damai sejahtera. Kami juga mendoakan untuk anak-anak kami yang masih kecil, yang masih balita dalam pertumbuhan. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, bahkan seluruh anggota keluarga kami, Tuhan, Engkau memberkati. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan Tuhan
pergumulan-pergumulan hidup kami yang lain. Tuhan menilik lebih dalam hidup kami masing-masing, apa yang kami rindukan, apa yang kami butuhkan, apa yang menjadi ganjalan dalam hati dan hidup kami. Tuhan, Engkau beri kelegaan dan kelepasan. Kami yakin Tuhan, kasih dan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan memulihkan segala keadaan dalam hidup kami. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami juga mau bersyukur bersama-sama jemaat-Mu yang bersuka cita karena hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang bersuka cita ini Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk Bapak J. Mailisa, untuk Ibu Girda Frenya Patiselano Manuhutu, untuk anak kekasih Jevon Jekonia Nathanael, untuk Bapak Yori Nathan Suprawiro, untuk Sabrina Flosita Suprawiro. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih kami ini yang bersyukur karena bertambah usia. Tuhan memberkati dengan umur panjang, dengan kekuatan kesehatan. Tuhan juga memberkati dalam kehidupan pribadi, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, apapun yang menjadi pengharapan-pengharapan mereka, Tuhan memberkati dan campur tangan. Dan Tuhan juga senantiasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami juga mau bawa dalam doa untuk keluarga-keluarga di jemaat-Mu Tuhan. Secara khusus minggu ini kami mendoakan untuk keluarga Ibu Sorta Erida Sihite Simanung Kalit, keluarga Ibu Nora Wiheryuli di sektor 1, keluarga Catur Prasetya, keluarga Ibu Melkiana Porung di sektor 2. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga kekasih kami ini Tuhan. Engkau senantiasa memberkati dalam hidup mereka setiap hari, dalam tugas tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dalam juga keseharian mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kekuatan iman. Tuhan menolong dalam setiap pergumulan, dan Tuhan juga memberikan yang terbaik untuk mereka semua. Bahkan seluruh kami Tuhan, jemaat-Mu, GPIB Baskara Surabaya, Tuhan berkati. Tuhan selalu memberikan kekuatan kesehatan, memberikan kekuatan iman untuk kami semua, memberikan sukacita, damai sejahtera. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami, Indonesia. Engkau berkati pemerintah negara dan bangsa kami dalam memerintah negara dan bangsa ini, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, terlebih juga dalam penanganan COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga tetap berdoa untuk para tenaga medis, relawan-relawan yang bekerja menangani pasien COVID-19. Tuhan tetap campur tangan. Kami juga berdoa untuk keberadaan vaksin. Biarlah Tuhan juga berkati agar vaksin itu benar-benar teruji klinis sehingga sungguh-sungguh dapat digunakan dan bermanfaat untuk kami masyarakat. Dan Tuhan juga tetap memberkati kami sebagai masyarakat agar kami tetap melakukan protokol kesehatan. Kami juga mampu melakukan adaptasi kehidupan normal baru Tuhan, sehingga mata rantai penyebaran COVID-19 sungguh-sungguh dapat terputus. Kami menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Bagi mereka yang terpapar, yang dirawat di rumah sakit, yang melakukan isolasi mandiri di rumah, Tuhan juga memberkati, Tuhan campur tangan, Tuhan menyembuhkan. Bapa di surga, sesama kami yang menderita, anak yatim piatu, janda duda, mereka korban bencana alam, mereka korban ketidakadilan, mereka yang menderita dalam segala bentuk penderitaan yang ada, biarlah Tuhan juga memberkati. Tuhan melawat kehidupan mereka, memberikan apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Tuhan juga memberkati kami, anak-anak Tuhan ini, agar kami senantiasa dikuatkan untuk kami mampu menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan,
Untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup kami hari ini dan ke depannya dalam pemeliharaan kasih Tuhan, dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan, kami semua yang mengambil bagian untuk melayani, Tuhan juga memberkati kami semua. Sehingga apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa syukur kami, pengharapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 81, bait 1, 2, dan 3. Allah sumber kemurahan. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan.
Allah Bapa Maha Kuasa, Tuhan sumber kasih dan rahmat, Engkau telah mengubah ratapan kami menjadi sorak sukacita. Engkau jugalah yang mengganti jeritan keputusasaan menjadi pemberita tentang kebahagiaan. Sungguh nyata kasih dan kuasa-Mu Tuhan lewat peristiwa Natal. Engkau memenuhi kami dengan sukacita dan mendorong hati ini untuk senantiasa bersyukur. Biarlah Engkau senantiasa menuntun perjalanan hidup kami di tahun-tahun anugerah-Mu. Pakailah kami sebagai saksi dan pembawa berita sukacita tentang kasih-Mu bagi dunia melalui hidup kami yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penegasan Warta Jemaat Minggu 3 Januari 2021. Majelis Jemaat GPIB Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu kedua sesudah Natal dan mohon perhatian sejenak untuk penegasan Warta Jemaat. 1. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah peneguhan pengurus Pelkat GPIB periode 2020-2022. Ibadah peneguhan pengurus Pelkat akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Januari 2021 pukul 8 BIB di Gedung Gereja Baskara melalui live streaming via Zoom yang hanya dihadiri oleh pendeta, majelis bertugas 2 orang, pengurus Pelkat masing-masing 3 orang, PA, PT, GP, PKP, dan PKB. Selebihnya dan untuk Pelkat PKLU akan dilaksanakan melalui Zoom di rumah masing-masing. Untuk kesediaan masing-masing Pelkat yang hadir di gereja akan didata kemudian dan wajib menggunakan protokol kesehatan, memakai masker atau face shield. Penggembalaan dan persiapan peneguhan pengurus Pelkat 2020-2022 akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 Januari 2021 pukul 19 WIB melalui media Zoom. Serta gladi bersih akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Januari 2021 pukul 17 WIB di Gedung Gereja Baskara. Diundang kehadiran seluruh pengurus Pelkat yang akan diteguhkan dan presbiter bertugas. 2. Bidang 5. Pembangunan ekonomi gereja. Tutup buku pembukuan gereja. Diberitahukan kepada jemaat bahwa tutup buku pembukuan gereja adalah setiap hari Kamis pukul 11 WIB. Dengan demikian, untuk jemaat yang menyetor persembahan atau apapun, baik tunai maupun transfer, setelah hari Kamis pukul 11 WIB, laporannya akan masuk dalam warta jemaat minggu depannya. Harap menjadi perhatian. 3. Bidang 6. Informasi, organisasi dan komunikasi Inforkom, penelitian dan pengembangan Litbang. Kegiatan ibadah-ibadah. Kegiatan ibadah keluarga dan Pelkat di tahun 2021 akan dimulai pada minggu ketiga bulan Januari 2021. Diawali dengan ibadah gabungan pada hari Rabu 20 Januari 2021. Setelah itu diikuti ibadah keluarga masing-masing Pelkat dan komisi. Diharapkan koordinator sektor dan pengurus Pelkat untuk membuat jadwal ketempatan ibadah sampai 6 bulan ke depan, bulan Januari sampai dengan Juni 2021. Ibadah masih via Zoom sambil melihat kondisi ke depan. Jadwal diserahkan di kantor gereja paling lambat 13 Januari 2021. Mohon untuk menjadi perhatian. Laporan keuangan dan kegiatan dapat Bapak Ibu Saudara baca pada Warta Jemaat minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.